Anies juga beberapa waktu lalu sudah menargetkan peresmiannya akhir 2021 ini, Pak. Sebenarnya sudah berapa persen sih pembangunan dari JIS ini? Jadi gini, saya ceritain sedikit ya. Kenapa kita pagi juga ke sini. Jadi lokasi Jakarta International Stadium ini ada di kawasan Sunter. Kemudian di sebelah timur kita, di sebelah timur itu ada Danau Sunter. Nah, kita di lantai 6 sekarang. Ini adalah tempat di mana kalau di pagi hari kita akan menyaksikan matahari terbit dengan sangat indah. Dan mereka semua ini juga bekerja 24 jam. Ini suara traktor, suara mesin juga kedengeran. Nah, sekarang pembangunannya secara persentase sudah 72%. Targetnya nanti bulan Desember akan selesai. Nah, proyek ini sendiri itu satu cita-cita, keinginan dari masyarakat di Jakarta yang ingin memiliki stadion sepak bola bertaraf internasional yang setara bahkan lebih baik daripada stadion-stadion sepak bola kelas dunia lain. Kita nih anak Jakarta pengen benar-benar mendukung secara keseluruhan buat tim kebanggaan kita gitu kan. Kesannya sih bangga banget ya sebagai warga Jakarta, kita punya stadion internasional yang cukup megah sih menurut saya gitu ya. Lihat dari konstruksinya juga sangat bagus. Nah, kita sih berharap setelah Desember nanti konstruksinya rampung, nah kita bisa merawatnya lah gitu, karena ini sebagai satu kebanggaan bukan warga Jakarta saja tapi Indonesia gitu, dan juga tentunya markasnya Persija nih. Stadion ini itu didesain dengan atap yang bisa dibuka tutup. Kenapa didesain dengan atap buka tutup? Karena kita berada di kawasan Katulistiwa. Dan Katulistiwa ini kalau siang panas sekali, karena itu pertandingan sepak bola hampir selalu diselenggarakan sore atau malam. Dengan disiapkan atap, maka tempat ini bisa dipakai untuk pertandingan sepak bola anytime. Jam 10 bisa, pertandingan lagi jam 2 bisa. Dan harapannya ini pemanfaatannya lebih optimal. Karena sayang kalau stadion cuma bisa dipakai sehari sekali. Kalau ini bisa dipakai beberapa kali. Ya pemirsa, inilah salah satu keunggulan ataupun keistimewaan yang dimiliki oleh Jakarta International Stadium. Ada 2 buah lapangan latih dengan luas 105 dikali 68 meter persegi dan menggunakan rumput kualitas terbaik pemirsa, rumput hybrid yang merupakan kombinasi dari rumput sintetis yang diimpor langsung dari Italia dan juga rumput natural yang ditanam dengan menggunakan baru Persija Jakarta mendapatkan pujian setinggi langit dari media kenamaan asal Malaysia, Phuket FC. Dalam laporannya, Phuket FC memuji jika Persija Jakarta akan memiliki Santiago Bernabeu Indonesia jika nantinya proses pembangunan Jakarta International Stadium telah selesai dikerjakan. Sayangnya, pujian tersebut dikotori lingkaran penyembah dan barisan buzzer RP Baper atau disingkat Limbah P3. Mereka mengklaim JIS adalah hasil kerja Jokowi semata. Padahal proses desain dan konstruksinya hingga menampakkan bentuk seperti sekarang ini memakan waktu lebih dari 1 dekade atau tepatnya 11 tahun. Ini artinya 5 gubernur terlibat dalam mengambil keputusan politik atas mega structure yang dijadwalkan tuntas pada tahun 2022. Pada pertengahan 2014, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo nekat melakukan peletakan batu pertama proyek Jakarta International Stadium. Meski masih menyimpan sengketa dengan PT Buana Permata Hijau, BHP menyatakan pihaknya mendapatkan tanah itu dari PT Sridomes pada tanggal 26 November 1984. BPH mengklaim secara sepihak tanah itu dikuasai oleh perusahaan lain. Lalu Jokowi pun maju menjadi capres di 2014, menyisakan janji-janji yang belum terlunasi. Di masa Ahok, pembangunan JIS tenggelam oleh viralnya kata-kata tai, nenek lo, bangsat, dan goblok. Kemudian Ahok direpotkan masalah penistaan agama yang menyeretnya ke penjara. Ini anak rusun tadi udah ngeluh sama saya, Pak, kami ini kalah juara 2. Padahal kalau juara 1 ke 3 bulan latihan ke Valencia Spanyol. Kita udah kerjasama. Dia minta lapangan besar, kita lagi bangun. Kita lagi tunggu proses tanahnya kalau salah. Ya.
Itu aja sih. Fasilitas banyak, ada gor banyak. Gor itu kan kebutuhan publik, dia nggak peduli. Setelah dihancurkan gor yang lama, dia nggak bangun. Jarod sebagai pengganti Ahok praktis tidak bisa membahas tentang JIS. Dan di masa Anies Baswedan lah, semua janji gubernur terdahulu untuk membangun stadion canggih level internasional direalisasikan. Diawali dengan memenangkan sengketa lahan melawan BPH yang bergulir sejak masa Jokowi. Pada 30 September 2019, Pengadilan Tinggi TUN Jakarta mengabulkan permohonan Pemprov DKI Jakarta. Majelis banding membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Dengan ditolaknya kasasi BPH, pembangunan JIS kini tidak ada yang menghalangi lagi. Status tanah sudah jelas milik Pemprov DKI Jakarta. Di masa Anies Baswedan juga, daya tampung JIS ditambah 32.000 orang menjadi 82.000 penonton, sehingga total kapasitas JIS sama dengan Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Jadi masyarakat Jakarta nanti akan menyaksikan dan mengalami pertandingan-pertandingan yang diselenggarakan di tempat dengan level internasional. Untuk informasi, proses pengangkatan atap Jakarta International Stadium disaksikan langsung oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wali Kota Jakarta Utara Ali Maulana Hakim. Anies menyebut atap yang dipasang merupakan material terpanjang dan terberat. Masyarakat Jakarta menyaksikan proses pengangkatan atap untuk JIS yang merupakan atap terpanjang 270 meter bentangannya dan terberat 3.900 ton yang diangkat secara bersamaan dengan ketinggian 70 meter. Ini sebuah pekerjaan fantastis dan kompleks sehingga bisa menunjukkan bahwa stadion ini bukan hanya kebanggaan warga Jakarta, tapi bisa menjadi contoh bagi dunia internasional. Adapun proses pemasangan atap JIS akan berlangsung hingga hari Sabtu dan pengelasan atap ditargetkan rampung pada bulan Juli mendatang. Selain untuk pertandingan sepak bola, stadion yang terletak di Kelurahan Papanggo, Tanjung Priuk, Jakarta Utara ini juga akan digunakan untuk acara-acara besar lainnya. Anies berharap proses pembangunan JIS bisa tepat waktu sehingga rencana pertandingan sepak bola perdana yang dilaksanakan pada Desember 2021 bisa berjalan.